Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita pada hari ini memasuki akhir daripada bulan Sya'ban. Tanggalnya kalau nggak salah 28, hari ini 28 Sya'ban. Besok 29 Sya'ban. Akhir daripada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ketika bulan Sya'ban memasuki tanggal 29 maka perhatikan hilal. Ketika terlihat hilalnya maka besoknya kita berpuasa, dan ketika tertutup awan maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Itu dalil yang menjadi landasan kita ketika mau menjalankan ibadah puasa. Jamaah rahimakumullah, bulan puasa bulan yang sangat mulia di mana Allah tabaraka wa taala sudah mempersiapkan hari-hari penuh ampunan, hari-hari penuh keberkahan, hari-hari di mana Allah melipat gandakan seluruh amalan-amalan kita. Kan tetapi sudah barang tentu tidaklah mudah untuk bisa menjalankan ketaatan kita di bulan Ramadan kalau kita tidak berlatih di bulan-bulan yang lain. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan-bulan biasa, maka kita susah juga untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ini menjadi pelajaran kita semuanya. Jemaah rahimakumullah, kita akan memulai puasa menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah. InsyaAllah besok sore sudah akan diketahui apakah kita akan memasuki bulan Ramadan pada tanggal berbarengan dengan tanggal Masehi, yaitu tanggal 1 Maret, atau di tanggal 2 Maret. Itu tergantung nanti hasil sidang isbat dari pemerintah kita. Kita sebagai masyarakat dan kaum muslimin wajib kita untuk mentaati pemerintah dalam segala sesuatu yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh mengikuti pedoman yang lain. Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama kita. Itu sehingga nanti kita sama-sama menunggu. Kalau pemerintah menetapkan besok adalah hilalnya terlihat, pada Sabtu kita puasa. Kalau pemerintah menetapkan bahwa hilal tidak terlihat, maka kita berpuasa hari Ahad. Begitu nggih?
Gitu ketentuannya dari Al-Qur'an dan Nas Sunnah. Panjenengan mungkin punya pedoman yang lain, silakan saja. Ya, itu semuanya nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya harus mempunyai hujah yang jelas. Jangan mengamalkan segala sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Semuanya harus mengikuti contoh. Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Ada 3 generasi terbaik dari kaum muslimin yang harus kita jadikan rujukan. Generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Ya, para imam yang 4. Mereka semuanya sepakat bahwasanya ketika pemerintah sudah menetapkan yang berhubungan dengan ibadah jam'iyah, ibadah yang sifatnya umum yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, maka tidak boleh ada kaum muslimin yang melaksanakan di luar ketentuan tersebut. Para alim ulama mazhab semuanya sepakat menyatakan seperti itu. Kita sebagai orang awam, orang yang tidak secara khusus mempelajari ilmu agama, ya, kita mengikuti ya pendapat-pendapat ulama yang memang kompeten, yang memang sudah bidang keahliannya. Kita hanya mengikuti. Itu. Yang kedua, terkait keamalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan untuk kegiatan rutinnya berjalan seperti biasa, seperti yang sudah kita sering jalani di bulan Ramadan tahun sebelumnya. Yaitu nanti untuk kajian rutinnya adalah kita ganti menjelang maghrib ya. Iya, menjelang maghrib panjenengan nanti sangu nggak buka, anggarep buka nang masjid. Ngerembotan nggih balik mari ngomah buka. Gini Pak niku napa mboten? Itu kalau memang ada yang mau memberi bukaan monggo ya, tapi jangan tidak memaksa, karena yang diutamakan adalah bukan bukaannya, akan tapi kita merutinkan ibadah kajian seperti biasa. Itu kalaupun tidak ada yang ngasih bukaan, kajian tetap jalan, wong buka tam minum banyu bening rampung nggih. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau memang ada yang memberikan berbuka puasa. Ya, karena pahalanya juga sangat-sangat besar. Akan tapi kami sekali lagi tidak mau memberatkan. Kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan. Ya, kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan. Nanti judul-judulnya grun itu seperti itu. Ya itu. Tidak usah dipaksaan, tidak usah dijatah. Ya, yang mau memberikan silahkan daftar kepada yang biasa mengurusi. Silakan daftar, jangan dijatah, karena jatah ini biasanya mandan terpaksa. Gini apa nggih? Ini masalah sedekah ini as-sadaqatu burhan kata Rasulullah. Sedekah itu bukti bahwa kita mau mengorbankan harta kita di jalan Allah. Kalau sholat, puasa, ibadah yang lain, baca Quran, ngaji, semuanya gratis. Gini betul? Tidak mengeluarkan harta. Makanya sedekah ini burhan, bukti keimanan kita semuanya. Ketika kita sudah tidak sudah tidak eman-eman untuk bersedekah, itu berarti bukti keimanan kita kuat. Tapi kalau untuk bersedekah masih berhitungnya 100 kali, itu berarti keimanannya masih belum, ya. Belum mencapai taraf yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kadang terkait harta ini memang ya setan senantiasa memberikan gambaran yang buruk kepada kita. Kalau kita mau bersedekah, setan menakut-nakuti kita. Menakut-nakuti dia, mbok ngasih nyong arep sedekah engko anake ora tayang nyanguni sekolah, ora tayang bayar
SPP misalnya seperti itu. Ini syaitan senantiasa seperti itu. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya. Sehingga ketika mau memberikan urusan-urusan dunia, kemudahan asal kita memberikan kepada Allah sedekah, insyaallah Allah akan menggantinya berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Ya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan atsira. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pahalanya dan akan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala macam urusannya. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita bisa memahami hal tersebut sangat-sangat biasa terjadi, apalagi saya yang biasa mengurusi segala macam sedekah yang kelihatannya tidak punya uang misalnya, qadarullah ya, mereka menyedekahkan hartanya di luar ekspektasi ya, padahal ketone ora duwe duit. Sementara yang kebalikannya tidak seperti itu. Ini namanya hidayah dari Allah memang susah. Ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan tidak memandang status, tidak memandang apa-apa. Ya, Allah memilih di antara hamba-hambanya ya orang-orang yang dijaga dari kekikiran dirinya. Wa may yuqa sukhan nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang dijaga Allah dari sifat kepelit dirinya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Itu. Ya jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kita sedikit ya akan membahas terkait hikmah di balik puasa Ramadan, walaupun mungkin ini sudah sering kita bahas ya di di bulan-bulan Ramadan, akan tapi tidak ada salahnya kita gali kembali agar supaya kita semakin bisa mengaplikasikan apa-apa ilmu yang kita miliki untuk bisa kita jadikan pedoman di dalam bulan Ramadan. Gitu. Berikutnya terkait hal-hal yang lain. Kalau panjenengan barangkali masih ragu-ragu terkait amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, silakan untuk mencari sumbernya. Ya, bertanya kepada kami boleh atau bertanya kepada yang lain yang lebih mengetahui. Contoh kemarin ada yang menanyakan terkait hukum salat salat pembukaan ya, salat yang namanya ada salat 2 rakaat, katanya setelah salat isya sebelum salat tarawih ya ada salat 2 rakaat dijaharkan bersama-sama ya. Jadi kalau salatnya tarawihnya 11 rakaat ditambah 2 rakaat ringan di depannya itu menjadi 13 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang memang mempraktekkan hal tersebut. Kadang Rasulullah membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Itu beliau lakukan ketika bangun tidur mau salat malam. Ya, masih dalam keadaan panjenengan ngerti sendiri, tahu sendiri ya, ketika bangun tidur badan masih belum fit ya, butuh pemanasan ya. Makanya beliau melaksanakan 2 salat rakaat, 2 rakaat ringan, lalu beliau lanjutkan dengan 8 rakaat yang panjang, beliau tutup dengan salat witir. Dan itu ada sebagian masyarakat mengaplikasikan di dalam salat tarawih. Ya, ketika sehabis salat isya, mereka salat ba'da isya, lalu membuka salat tarawih dengan 2 rakaat salat iftitah yang dijaharkan bersama imam. Ini semuanya ketika ditanyakan kepada para alim ulama, sesuatu yang
menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kita akan seperti yang sudah kita laksanakan, ya, salat Isya, lalu salat sunnah ba'da Isya 2 rakaat sendiri-sendiri, dilanjutkan dengan salat tarawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, ya, dengan 2 salam seperti itu. Ini yang sudah jelas ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita beribadah seperti itu, kita lihat contoh Rasulullah, lalu pengaplikasikan oleh para sahabat bagaimana? Apakah para sahabat menjalankan salat iftitah secara berjamaah atau tidak? Ya, karena para sahabat pada zaman Umar bin Khattab, mereka menjalankan salat tarawih di awal seperti kita sekarang, yang berlaku sampai sekarang. Zaman sebelum Umar bin Khattab, para sahabat mereka tidak ada yang berani salat tarawih berjamaah. Tidak ada yang berani. Ya, semuanya salat tarawihnya bersendiri-sendiri dan berkelompok-kelompok. Akan tapi oleh Umar bin Khattab disatukan menjadi satu imam dan dilaksanakan di awal waktu malam. Yang paling afdol sebenarnya salat tarawih atau salat lail di bulan Ramadan adalah di akhir malam, yang paling afdol. Ya, tarawih itu sing paling afdol ya menjelang sahur. Akan tetapi itu semuanya sudah tentu akan memberatkan kita semuanya. Sehingga seperti yang sudah kita sepakati bersama-sama, seluruh kaum muslimin menyepakati melaksanakan salat tarawih di awal malam atau sehabis salat Isya. Itu seperti itu yang sudah kita lakukan, ya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, ya biarkan saja mereka yang menjalankan, silahkan. Akan tapi kalau ada yang bertanya kepada kami, itu semuanya kami jawab bahwa tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salat iftitah itu fungsinya untuk membuka salat malam ketika kita bangun tidur, bukan untuk salat tarawih di awal. Ya, karena kalau salat tarawih yang kita laksanakan, kita wis panas nggih, ibarat mesin malah wis di tengah jalan. Salat Isya, ya, salat ba'da Isya itu kondisi badan sudah panas, siap untuk melakukan salat yang lain. Itu. Sekali lagi, karena ini adalah seperti yang sudah berjalan, ya. Nanti untuk kajian subuh, untuk Pak Aan, ya, Pak Lito, ya, untuk bisa mengisi, karena kami mungkin akan ke RT tetangga, ya, yang mudah-mudahan diberi kesehatan, ya, untuk kuliah subuhnya, monggo dipersiapkan masing-masing. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang muncul generasi-generasi muda yang akan menggantikan kita-kita yang sudah tua atau sudah senior. Apa bedanya tua kalau senior nggih? Nggih, ini muncul yang muda-muda, ya. Ada Mas Irin, ya. Mas Marco, Mas Nur, ya. Monggo semuanya berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berguna di masyarakat kita, ya. Berusaha untuk tidak perlu menjadi orang suci, ya. Tidak harus menjadi orang suci yang bersih untuk mengajarkan ilmu agama, ya. Karena kalau nunggu bersih langka, ya langka sing gelem mulang, gini mboten? Itu. Ya, dan yang diajar juga harus memahami itu, ya. Kita bukanlah orang yang mengkhususkan diri belajar ilmu agama di pondok, di apa, ya. Akan tetapi belajarnya juga sama seperti panjenengan semuanya. Makanya belajar bersama-sama, mana yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Begitu. Itu terkait kegiatan bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kita akan sedikit membahas terkait hikmah
di balik puasa Ramadan. Yang pertama sudah sering kita bahas ya, bahwasanya yang utama tujuan daripada Allah mewajibkan kita berpuasa adalah untuk menggapai derajat takwa ya. Ayatnya juga panjenengan insyaallah sudah hafal, ayat surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, ya, agar kalian semuanya bertakwa. Jadi tujuannya adalah menggapai derajat takwa. Ketakwaan kepada Allah adalah menjalankan seluruh perintah Allah secara umum maknanya dan menjauhi seluruh larangan Allah. Makanya kalau ada orang berpuasa tetapi tidak sholat, itu bukan orang takwa namanya, ya, karena perintah-perintah Allah tidak dijalankan semuanya. Ya begitu juga kalau ada orang sholat tapi tidak puasa, ya sama saja. Ya orang berpuasa tapi ketika sudah wajib zakat dia tidak menunaikannya, ya sama saja. Itu belum bertakwa, belum mencapai derajat takwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu. Padahal kewajiban yang wajib, ya, perintah Allah, menjalankan perintah Allah yang wajib itu diantaranya rukun Islam yang 5. Ya, kalau ada orang yang berpuasa akan tetapi sholatnya meninggalkan sholat dengan sengaja, ini tidak berfaedah puasanya. Ya, ini. Kaidah yang pertama atau hikmah yang pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang ketika itu, ya, makan, minum, berjima dan sebagainya yang sebenarnya hatinya sangat condong dan ingin melakukannya. Ini semuanya dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahalanya. Ini, ya, bahwasanya orang yang bertakwa dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Padahal kita tahu di bulan yang lain, di hari-hari yang lain, makan, minum, berjima di siang hari, yaitu diperbolehkan oleh Allah. Kita sebenarnya berhasrat, ketika kita sedang berpuasa, kayak ngapa pengen madang, paro pengen nginum. Ya kan, tetapi dia tidak mau melanggar aturan itu karena itu adalah larangan Allah. Ini diantara hikmahnya. Padahal itu halal dilakukan kalau tidak sedang berpuasa. Kenapa kok panjenengan kita semuanya tidak makan dan tidak minum? Itu karena apa? Karena meninggalkan atau mentaati larangan Allah. Allah menyatakan kalau berpuasa kamu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu adalah larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam berpuasa kita diajari oleh Allah untuk meninggalkan larangan Allah, yaitu tidak makan dan minum. Diharapkan ketika nanti di sewaktu kita memasuki bulan-bulan yang lain, kita juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa saya tidak mencuri? Kenapa saya tidak
menipu? Kenapa saya tidak korupsi? Ya, itu adalah seperti pertanyaannya seperti kenapa kita tidak makan dan minum di waktu bulan Ramadan? Itu kalau kita melaksanakan seperti itu hikmahnya seperti itu. Ya, kita terbiasa untuk meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu maksud daripada hikmah yang pertama itu seperti itu. Berusaha meninggalkan setiap yang Allah larang. Di bulan puasa hal-hal yang biasanya kita sukai, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu semuanya usahakan kita hindarkan. Yang paling besar, ya, yang kelihatan adalah makan dan minum. Akan tetapi kita tahu berpuasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Yang lain juga harus kita hindarkan. Nah, yang pertama yang ditanamkan kepada kita semuanya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, adalah kemantapan hati untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa saya tidak melakukan seperti ini? Karena Allah melarang kita. Gitu. Kenapa saya melakukan ini? Karena Allah menyuruh kita, menyuruh saya. Ini yang dinamakan orang yang bertakwa. Nah, tujuan daripada puasa itu, hikmahnya diantaranya itu. Yang kedua, bahwasanya orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan duniawi yang ada, namun dia mengetahui bahwasanya Allah itu mengawasinya. Nah, jadi yang kedua adalah merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hikmahnya, kita diajari bahwasanya Allah itu melihat ketika kita sedang tidur, kita diawasi oleh Allah. Ya. Ketika kita sedang sholat, kita diawasi oleh Allah. Ketika kita sedang bekerja, kita diawasi oleh Allah. Ketika kita berada di rumah, diawasi oleh Allah. Ya. Ini berpuasa itu kita diajari seperti itu. Makanya, ya, panjenengan yang benar-benar berpuasa tidak berani untuk makan dan minum walaupun ora kawe ruan wong, tidak berani karena merasa apa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Ini maksudnya seperti itu. Kita diajari hikmahnya. Nanti di bulan berikutnya, di hari-hari yang lain, kita betul-betul mempunyai perasaan bahwa saya lagi diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala macam tindak tanduk kita. Itu. Karena Allah Maha tahu. Walaupun panjenengan mungkin sendirian, tidak ada orang lain yang tahu ketika panjenengan melakukan perbuatan yang berdosa atau perbuatan yang salah. Allah Maha tahu. Dan ini puasa ini mengajari kita, memberikan pengajaran kepada kita, ya, bahwasanya hidup kita diawasi oleh Allah, oleh zat yang mengetahui yang lahir maupun yang batin. Ketiga, ketika berpuasa setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan, dan ketaatan merupakan jalan menggapai ketakwaan. Ya. Jadi ketika orang yang bertakwa, ini kita diajari oleh Allah, di antara hikmahnya adalah apa? Semangat di dalam melakukan ketaatan. Jangan kalah sama orang-orang yang semangat di dalam berbuat dosa. Wonten mboten. Ya, kalau kita lihat kemaksiatan, mereka sangat bersemangat. Ngene mboten? Ya, ketika ada kemungkaran orang sangat bersemangat. Kon urunan pira bae gelem kon nanggap. Sing ngomong efek jenengan lo ya. Ya menanggap apa-apa. Ya,
Mereka bersemangat. Ya, kita kaum muslimin bersemangat untuk ketaatan kepada Allah. Kita diajari oleh Allah. Ya, dilalah anggar bulan puasa pada semangat. Seperti itu. Nah, kita diajari oleh Allah untuk senantiasa semangat di bulan-bulan yang lain. Kenapa harus semangat? Harus punya ghirah, punya semangat untuk agama ini. Punya semangat mengembangkan agama ini. Punya semangat untuk meneruskan perjuangan Rasulullah beserta para sahabat Rasulullah. Ya, orang yang mengajari kemungkaran saja semangat. Ya, semangat sekali untuk mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Kenapa kita tidak semangat padahal kita mengajari sesuatu yang benar? Itu maksudnya seperti itu. Ya. Untuk kebaikan-kebaikan kita bersemangat. Angger nang bulan Ramadan bewis ora semangat, apa maning nang bulan itu maksudnya. Ya, ini semuanya berhubungan. Ya kalau bulan Ramadan saja tidak semangat, bagaimana bulan yang lain? Ini gambaran kita. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk mempunyai ghirah, mempunyai semangat dalam beribadah. Bersemangat di dalam beribadah. Seberapa kita mampu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita bersemangat boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Itu yang tengah-tengah. Kita semangat. Akan lebih semangat kita untuk hal-hal yang ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Aja semangat tapi semangatnya tembangan. Karo tabuan nang masjid. Ya, ini semangat untuk yang tidak ada dalilnya. Ini tidak boleh kita laksanakan. Tapi kita bersemangat di dalam mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan dikit. Hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Dalam berpuasa, ya kita diperintahkan untuk meninggalkan syahwat kita. Allah dalam sebuah hadis qudsi berfirman, yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Ya, makanya hikmah daripada meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa adalah diantaranya yaitu dapat mengendalikan jiwa kita. Jamaah rahimakumullah, kalau wetenge senantiasa wareg, ini panjenengan bisa praktekkan sendiri. Ya, kalau senantiasa wareg, banyak makan, banyak minum, kecukupan, artinya kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan itu besar. Itu, ya. Akan lebih berbeda kalau kita dikendalikan makan minum kita, ya. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, kenapa kadang kita tergugah untuk semangat beribadah? Ya, walaupun tidak semua. Ya, tidak semua. Akan tapi secara umum kaum muslimin ketika dalam keadaan berpuasa, dia bersemangat untuk melakukan ibadah. Ya. Akan tapi ketika wetenge wareg, ya ngerekon ibadah ya gelis. Gelis ngantuk. Itu seperti itu, ya. Ini semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jamaah rahimakumullah. Jangan anggap bahwa ini adalah tidak diatur. Memang demikian adanya. Seorang yang rajin berpuasa, pikirannya lebih jernih, ya, lebih bisa berpikir, lebih bisa tafakur, lebih bisa menghafal. Yang masih sekolah, ya, kalau pengen menghafalkan dengan lebih baik, ya berpuasa, latih, ya, jiwa kita untuk
berpuasa akan berpengaruh terhadap kejenian berpikir kita, kebaikan hati kita, bagaimana hafalan kita misalnya berbeda. Ini diantara hikmahnya. Hati yang kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Ya, kenapa kita diperintah untuk meninggalkan syahwat dan makanan? Ya kalau sudah yang dipikirin panganan, ya berarti kita juga harus mikir caranya bagaimana ngeleten, gini betul? Iya, kalau sudah dipikir panganan baik berarti kan kudu dipikir cara ngeleten. Akhirnya apa? Waktu kita habis hanya untuk urusan mangan karo minum, tidak menyempatkan diri, tidak meluangkan waktu untuk tafakur kepada Allah tabarok wa ta'ala. Ya, ketika kita berpuasa kita dilatih itu ya untuk senantiasa menyibukkan ajakur mikir dunia tok pikir nana ya Arab itu seperti itu ya. Ya kita dibimbing di bulan Ramadan. Agama Islam tidak menyuruh panjenengan untuk 100% berpikir agama Allah. Tidak. Ya minimal panjenengan punya sedikit waktu, meluangkan sedikit waktu untuk berpikir tentang Allah tabaraka wa taala, tentang kehidupan sesudah kematian. Itu. Panjenengan pernah mboten kadang-kadang mikir nyong sing kematiannya kepriwe? Pernah napa mboten pernah? Ya semestinya kita kaum muslimin itu takut kalau mau tidur misalnya, mau nyong tayeng tangi, nyong tayeng tangi sih kepriwe. Pernah panjenengan terpikir seperti itu? Ya alhamdulillah, berarti kalau pernah berarti panjenengan masih banyak mengingat kematian. Itu karena itu menjadi apa ya? Menjadi pengerem kita. Menjadi sesuatu yang membuat hati kita tenang. Artinya kita masih punya keimanan. Dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberi nikmat yang begitu banyak dibanding orang-orang fakir, miskin, yatim piatu dan lain-lain. Ya diantara hikmah, ya hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Allah mengajari panjenengan semuanya, kita semuanya yang diberikan nikmat yang lebih daripada secara umum, masyarakat secara umum. Semestinya lebih bersyukur. Ya, masih sangat banyak orang yang tidak diberi kenikmatan seperti panjenengan. Ya, makanya kita harus melihat yang di bawah, aja ndelenge dengak tapi dengkluk cara bahasa bawah. Ketika untuk urusan kenikmatan, ya dunia, harta dunia, itu panjenengan dengkluk, lihat yang di bawah. Masih banyak orang yang di bawah kita. Ya. Kalau melihatnya ke atas, dengak, ya panjenengan nanti akan apa? Tidak ada rasa syukurnya. Kalau kita banyak melihat ke bawah, kita akan timbul rasa syukur kepada Allah. Saya tidak harus seperti dia yang kekurangan rezeki misalnya. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita melihatnya ke atas, ya kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini diantara hikmah-hikmahnya. Yang keempat, bahwasanya dengan berpuasa akan mempersempit jalan darah. Rasulullah bersabda, "Inna syaitan
yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu akan mengalir melalui aliran darah. Berarti setan cilik napa gede? Cilik ya. Nanti ngerana jare weruh setan gede men kuwi ngelomba berarti ya. Ya, ini dalil ya yang tidak tidak mesti bohong, dan ini pasti. Setan itu kecil. Dia akan semakin kecil kalau kita tidak takut, tapi akan membesar angger panjenengan takut. Itu. Ketika kita tidak takut kepada syaitan, setan akan semakin mengecil, menyusut. Itu. Ini dalil ya bahwasanya syaitan itu kecil karena masuknya ke dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Berarti pori-pori kita masuk. Itu syaitan. Ya kalau lebih besar dari kita ya tidak bisa masuk, nih betul. Makanya setan itu kecil. Eta. Ya, dengan berpuasa aliran darah dengan mengurangi makan, minum dan sebagainya, syahwat dan sebagainya, aliran darah kan tidak terlalu lancar. Berbeda dengan kondisi biasa. Kondisi makan, minum cukup, maka setan leluasa untuk menggoda kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Berbeda ketika sedang berpuasa. Ya, setan kan lewat aliran darah. Padahal darah yang melakukannya alon karena sedang berpuasa. Itu. Sehingga setan tidak leluasa untuk menggoda. Ya. Yang berikutnya adalah kita di antara hikmahnya mudah-mudahan kita mulai beranjak menjadi lebih baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Rubba sa'imin khattuhu min syamihi wal atas." Ya, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan manfaat atau pahala dari puasanya kecuali wal atas, ya, kecuali lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wasyarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya, ini yang harus kita senantiasa jaga. Ya. Jaga agar supaya kita tidak berpuasa hanya mendapatkan kencot karo ngelaktak. Itu. Akan tapi kita mendapatkan pahala dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini Rasul menyatakan barang siapa yang tidak meninggalkan ngelombo, dan ngelombo ngamalnya berarti apa gitu? Menipu ya. Ya perkataannya bohong dan amalan-amalannya yang menipu manusia atau perbuatan dosa yang lain secara umum. Ya, puasanya sah mboten? Sah mboten? Puasa tapi ngelombo sah mboten puasane? Puasane, tapi ora oleh pahala. Nanti kur oli kencot itu. Ini yang harus kita senantiasa pelihara. Kita tidak hanya berpuasa makan dan minum, tetapi nafsu kita, ya, syahwat kita kita jaga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "La syasyamu minal akli wasyarab." Ya. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, ya. Innamasyamu minal laghwi warrafas. Sesungguhnya berpuasa adalah menahan diri dan dari perkataan laghwu dan rafas. Perkataan laghwu itu perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengandung dosa, yaitu berbohong, menipu. Dan rafas itu perbuatan-perbuatan yang keji.
ya segala macam perbuatan-perbuatan yang keji. Itu. Jadi Rasulullah bersabda, udumung ninggalna madang kara nginum, tapi harus meninggalkan perkataan bohong, meninggalkan ngerasani wong, meninggalkan menyakiti orang lain, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk yang lain. Fa in sabbaka akhadun aw jahula alaika faltaqul inni saimun. Ya, ketika ada orang yang mencelamu, ketika ada orang mencela atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini wasiat-wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin setiap bulan puasa ada yang menyampaikan, akan tapi kita kadang kelalen. Karena sifatnya manusia seperti itu. Ya, ketika sedang berpuasa, ketika ada orang mencela, ketika ada orang ngajak apa? Ngajak padu atau ngajak gelut ya. Itu katakan ini sauimun. Ya berbeda, tapi jangan salah arti ya panjenengan. Kalau ada orang mau merusak, ya ada orang mau mencuri, di jurnal bala nyolai puasa. Lalu mboten. Ya enggak boleh, bukan seperti itu. Makanya kalau ada perompak, ada pencuri di bulan puasa, itu kita lawan, ya. Perang Badar zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan pada bulan puasa. Tapi itu dalam rangka membela agama Allah. Ketika kita membela diri kita, membela keluarga kita, membela agama Islam secara umum, walaupun sedang berpuasa, kita misalnya membunuh orang, tidak membatalkan pahala puasanya. Itu berbeda. Tapi secara umum misalkan untuk urusan-urusan yang di luar itu, ya kita usahakan bisa menahan diri dari amarah, dari kedengkian, dari cacian. Ya, kita katakan kita sedang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita bisa beranjak menjadi lebih baik di bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.